Catat, ini adalah dua tim yang belum mendapatkan 2 WC ini, tapi Agency yang membuka tembakan terlebih dahulu mendapatkan satu pemain dari tim Dominatus Jaws. Lengah tadi, langsung dihantam dipulangkan ke arah lobby, sekarang double pick. Tidak sampai double pick, ternyata single pick cukup untuk mendapatkan seorang Onyx. Ya, dan Snow pun juga sedikit lumayan juga. Panik tapi tidak terlalu panik Darna. Satu pintu tadi berhasil 2 player ditambangkan dan ada lagi satu angle yang harus diperhatikan. 3 player bahkan. Sekali lagi Bisonnya bisa mendapatkan. Rata! Clutch moment dari seorang Snowa membungkam pemain-pemain dari HFX ke arah lobby. Ayo kita satukan suara lagi. Dominatus! 5. Yang tersisa dengan 5 elimination sudah dikumpulkan dan Bigetron menggunakan satu vehicle yang sama untuk 3 orang. 91. Ya ampun, ya ampun. Onyx. Ditembak gak nih Onyx? Masih bersabar tapi 3 pemain dari Bigetron dia bangkit. Nembak 1 tapi yang balas 3. Oke, sangat-sangat disayangkan dan tentunya diacungi 2 jempol untuk usaha dari Onyx. Itu kayak stikernya si Jelly. Patut diacungi 2 jempol. Alright, masih melanjutkan hal yang lain lagi karena yang berperang tidak hanya 2 tim tersebut, melainkan dari tim-tim lain juga yang sudah mulai memancing perang dengan tim. Setelah kebingungan tadi, akhirnya mereka pun juga diterpa angin-angin dari Morph X, tapi ada perlawanan dari seorang Yuhai. Gameforce di sebelah kanan pun juga dihabiskan. Raise di atas agak sedikit kebingungan, meninggalkan begitu saja dari seorang Yuhai. Bisakah diandalkan untuk mencoba kelas dengan S12K yang dimiliki 1, 2, 3, 2. Dan angle satu lagi gagal untuk diamankan dari seorang Cleon. Ya, Yuhai pun langsung dipulangkan ke arah lobby kali ini dari MRPX. Mereka berhasil menghadapi Bigetron Red Villains dan tidak ada backup lagi dari Bigetron, melainkan malah tabrakan lain dari 21 NFT. Melihat dan mengambil sebuah keuntungan. Rocky menyeberang ke arah rumah lain tapi ada split yang dilakuin sama 21 NFT. Granat dimainkan, sebuah utility setup dan sebuah pemantauan yang komit. Bisa mendapatkan seorang Rocky. Easy pick tadi ke arah Rocky. Zoning out di sebelah kanan, keluar di sebelah kiri, dimanfaatkan oleh Batman. Luar biasa sekali. Guntingan-guntingan yang apik dan ciamik yang diperlihatkan oleh pemain 21 NFT. Masih ada 2 lagi PR yang harus dituntaskan. Yoru dan juga Cleon Boychill. Cukup silent banget seperti anak STM. Maju! 1, 2, 3, duar! Loh, wah. Gue pikir selesai itu. Iya juga. Gue baru ingat ada tembok di dalam ruangan itu. Itu keren sih tadi kalau kita behind the scene-nya sih. Sumpah, itu gue baru ingat di dalam ruangan itu ada tembok. Ada pintunya yang bisa mereka lewatin, ada sekat yang menyelamatkan mereka dari damage untuk granatnya, tapi tidak dari granat yang berikutnya. MRPX selesai di game ini. Arsitek rumahnya hancur, makanya ke arsitek Tijan sih. Wadah, masuk. Harga spesial. 5%. Deal juga belum. Jangan lupa ya 5% ya. Kalau begitu, selain 5% tentunya adalah 5 peluru yang ditembakkan oleh TNZ menuju ke arah pemain-pemain yang tiba-tiba masuk ke arah sekolah dari Pikmi. Babi aja sekolah. Iya. Masuk sekolah kan? Ya juga, selalu ada nyempil fotonya Sinon. Nah, Sinon lagi muncul nih. Sinon emang menjadi muka-muka yang sangat strategis dari Sabang sampai Merauke, tapi tidak untuk Dewa United. Pemain-pemain dari Timur ini sedang menghadapi pemain-pemain dari... Gue gak tahu ARF dari mana sih, tapi kebanyakan katanya dari Sumatera Utara, tapi perlawanan dari seorang Daybot berhasil mendapatkan dari seorang Casper, masih terus dilanjutkan dari seorang Chemistry, menggocek dia di sebelah kiri, tapi ada jump shot yang selalu mematikan dari seorang Daybot, tapi ada peluru-peluru yang masuk, ya itu ya assalamualaikum Daybot. Teman-teman, fokus. Ini masih 2 lawan 2 antara ARF dan juga tim DU, jadi fokus Gus, fokus dulu Excel, lompat menuju ke arah atap, entah genteng atau ingin melempar granat, tapi dia lompat seperti keras sakti di atas gentengnya, masih belum terdeteksi dan Red Face di bagian lain tertangkap oleh Hexas, itu belum tertangkap di bagian mana, bahkan Anarki juga perang sama BJV, Red Face, meletup begitu saja. Di juara di PMPL 2023 Fall ini, tapi untuk dari ARF, mereka 2 player yang tersisa, kayaknya agak sulit untuk menekan ke arah dalam, apalagi mereka masih digandrungi oleh tim Dewa United, tapi tadi Rosemary dan juga Potato terlalu terlena, mereka tidak mengantisipasi tembakan dari 21 DFT. Flippy, free shot banget, benar-benar enak ke arah angle kanan, kiri, bawah, belakang. Betul, tapi Flippy nggak sadar kayaknya ada tembakan datang dari bagian kanan, di mana kali ini 21 NFT benar-benar pinter banget. Mereka mengambil satu celah yang ditinggalkan oleh Pikmi, itu membuat angle mereka
mereka bebas banget untuk menghantam pemain-pemain dari tim Alter Ego. Bahkan dari AE mereka sudah dipulangkan secara utuh, keseluruhannya sudah dipulangkan karena Lobby dan Aura juga berhasil di take down tadi. Ada 3-way showdown yang terjadi dan apartemen mungkin bakal menjadi saksi karena poros dari circle-nya semakin mengecil menuju apartemen school. Yes, apartemen school nampaknya bakal menjadi banyak tim yang YOLO-YOLO ke arah sana. Tapi harus punya perhitungan banget, vehicle yang harus HP barnya prima dan penuh, kalau enggak lo bakal mudah disantap banget. Dan ya masih berlanjut lagi dengan Daybot yang dimana selalu Ina memberikan tembakan-tembakannya ke arah Shaizen sekarang. Dibalik dari Broken Hole, tapi kepala dari Daybot lebih dahulu. Diamankan dengan UMP. Dan close combat pun juga tidak terelakkan hasil melawan Ucup. Dan setitik darah lagi Ucup agak sedikit panik. Dan 1, 2, 3 bakal coba dimasukin lagi berbarengan. Dan Axel pun masih bisa diberikan perlawanan, tapi Shaizen cukup sigap. IRF memenangkan fight 2 versus 2 terhadap Dewa United. Betul, dan menurut gue itu hal yang wajar sih sebenarnya tadi untuk trade yang terjadi. Karena udah tinggal 2 pemain menghadapi 1 pemain, ya udah maju aja ke depan dengan harapan backup dari belakang tepat waktu. Dan alhamdulillah bersyukur tepat waktu backup dari IRF. Yes, Ucup ini coy, 8 smoke dibuat wall smoke-nya tapi nggak terlalu rapat, tapi tiba-tiba dari seorang Reizi ada di barisan paling depan memasak sebuah granat bakal dilemparkan menuju ke arah jendela depan sana, namun ada lemparan granat balasan dari RRQ yang masih belum bisa menerbangkan, malah Reizi yang berhasil mendapatkan Hexas. Sebuah entry yang berhasil dibobol, tapi smoke-nya hilang, nggak cuma motor yang bisa hilang tapi smoke juga bisa hilang. Mana smoke-nya lagi? Ini mesti nanya si Marcel sih, gimana caranya bisa menghilangkan smoke tapi tidak balasan-balasan dari bom dari kedua tim ini. Dari bom dan juga RRQ. Menarik sekali tapi dimanfaatkan dari seorang Leo DZ. Kekisruhan ini menjadi third party dan Fonbit pun tanpa ada ketakutan sama sekali melawan 3 orang yang masih hidup dari RRQ dan selesai. Memberikan nyawa begitu saja RRQ, the strong man in Erangel untuk 2 match pada hari ini. Betul, RRQ strong banget. Mereka berhasil mendefense kompon mereka, tapi Glue datang di waktu yang mungkin saja tepat karena mereka memanfaatkan kegaduhan antara Boom dan juga RRQ. Granat dilempar karena dalam sana akan segera meletup. Tapi sepertinya masih belum bisa membungkam pemain dari tim RRQ. Revive-nya berhasil, ternyata 2 granat juga sudah mulai dimasak. Lempar ke arah depan sana, 8 smoke, 5 smoke ternyata terpop up. Sementara Bogel bakal menjadi watchtower di bagian belakang. DBS Gaming bakal dimainkan, berhasil mendapatkan 1, Hexas tumbang. Leon berhasil mendapatkan 1. Sementara kali ini Leon juga ditumbangkan, trade talk terjadi dan Glue backupnya terlambat karena 2 masih tertinggal di bagian belakang. Stickly kali ini ada di barisan depan seorang diri karena masih ada 1 lagi di bagian belakang dan Bogel pun turun dari arah lantai 2 apartemen. 2 melawan 1 dan Asa berfokus untuk revive. Yes, oh no, granatnya bakal meletup, duar dan masih belum bisa membungkam pemain dari RRQ. Yes, Glue pun memberikan perlawanan yang keras. Ini adalah efek sholat asar dari mereka sebelum bermain PMPL ID Fall. Terlihat dari kontennya. Tapi lihat Asa, langsung tanpa ada ketakutan, burungnya membantu untuk meratakan pemain-pemain dari Glue. Lagi dan lagi mengejutkan kita performa dari RRQ di Erangel ini. The power of bird kali ini bisa membuat Asa semakin melambung jauh, terbang tinggi. RRQ kembali bangkit dan masuk di top 5. Oke, eliminationnya belum terpantau karena kita fokus dengan gameplay mereka yang menakjubkan mata kita. Kala Aldi Taher performa di panggungnya. Wow, RRQ bahkan juga bisa mendapatkan pemain dari Kagendra 10 elimination mereka dapatkan Gus di game ini, begitu banyak. 2 match dengan elimination yang begitu fantastis, bombastis, dan ini realistis tentunya. Makin jauh gue ngomong say congrats Sujavos, makin meyakinkan. Morph X pun juga menurut gue agak jauh kalau memang RRQ stabil di performanya. Apalagi masih ada 1 kali Erangel, nggak menutup kemungkinan mereka bisa konsisten, menjaga konsistensinya di 2 game sebelumnya mereka ini. Tapi lihat dari Joshua, kenapa sih lo geleng-geleng kayak gitu? Kenapa sih? Freestyle dulu bos. Kok? Jo. Gus, kalau seorang professional player lu nggak bisa diem. Kalau lo diem, lu bakal mengurangi feeling lu, Gus. Tergantung tarik kamanya cuy, tergodek. Enggak, ini benangnya gelasan yang bagus cuy. Ini benangnya gelasan yang bagus, gue yakin. Jadi mau godek kanan kiri, ini bakal tetap ciamik. Lihat ya, udah godek kanan kiri lo lihat. Tembakan dari Joshua setidaknya bisa ngedapetin 1 knock karena RRQ. Gue masih ingat banget tuh, dulu tuh kayak abang-abang, lo mau tali kamera yang mana, manteng apa godek? Yang ini godek. Pas godek singit muter terus. Aduh, gue kira gue doang yang main layangan, lo main juga ya? Gila, orang gue pernah ke bawah keuangan. Bopong juga nih ngejar layangan putus nih, terus ngebandring. Oke, tapi tidak ada banding-bandingan nampaknya karena di Erangel untuk school ini nggak ada yang namanya tiang-tiang listrik yang tinggi-tinggi. Jadi mudah untuk banyak tim membuka tembakan-tembakannya dan RRQ sudah mendapatkan 10 elimination
dan masih mencoba mengkontroli. Agak sulit nampaknya karena Pikmi yang bakal menjadi PR besar mereka. Dan kalaupun memang bisa meratakan, sulit banget untuk terusan mereka yang dimana dua tim dari Pikmi dan juga, Aura dan juga KG yang sudah siap siaga. Oh, dan tukeran tempat ternyata Joshua atau Jobrenki yang dibiarkan masuk mendekat menuju ke arah zona, sementara Veksi yang ditugaskan di bagian belakang untuk lock angle-nya menuju ke arah tim RRQ. Terlihat Hexas dan tembakannya dari seorang Veksi masih belum bisa mendapatkan Hexas. Bersabar dan bersabar. Mungkin Veksi adalah orang yang bakal bergerak beriringan dengan Blue Zone sambil mereka memantau pergerakan dari RRQ. Iya. Ini Joshua berasa bilang, "Bu, Jojo mau masuk circle, Bu." Ini yang diomongin sama Joshua saat ini. Ada tembakan juga datang dari Hexas, mulai melontarkan tembakan-tembakan ofensif ke arah Kagendra. Iya. Oh, ternyata mereka memaksimalkan peluang-peluang yang ada di sekitar mereka, terutama dengan vehicle-vehicle yang agak mengerikan menurut gue. Ini beberapa HP-nya terserap. Jadi kalau mereka masih terus bersembunyi di balik vehicle, nggak menutup kemungkinan mereka pun bisa mati dengan terexplode-nya vehicle tersebut. Yep. Tapi dari Pikmi mereka sudah melakukan set. Ada yang sudah berada di shake kecil dari Joshua nggak godek-godek tadi. Veksi pun menutup angle di sebelah kanan, fokus ke arah RRQ dan Tenzi. Kerjasama yang bagus ke arah Aura dan juga Kagendra. Yep. Ini kayaknya dari Pikmi bakal fokus ke arah RRQ, terus dari Kagendra bakal fokus ke arah Aura, tapi nggak boleh lengah dari pemantauan RRQ ke arah Kagendra. Saling ngelock satu sama lain. Ya. Dan Aura, mereka nge-split 2-2 di mana No Mercy kali ini bakal membuka jalan sedikit lebih dekat menuju ke arah Pikmi. Namun belum ada tembakan dari No Mercy menuju ke arah Joshua yang ada di bagian sebuah shake. Tapi Snapping lihat pergerakan dari Veksi. Sebuah True Smoke yang mendapatkan sebuah hitmark bakal bisa mendapatkan yang kedua. Snappy tidak membiarkan dua babi lewat di depan. Mereka nge-regroup lagi berempat, ini bakal mereka membuat Dapat lebih kuat satu. lagi dan bener aja mendapatkan satu dari RRQ dan masih sulit tampaknya untuk memberikan finishing. Ini yang gue bilang, sulit untuk bersembunyi di balik vehicle yang setengah darah. Tapi Joshua ditembakkan keadaannya, tapi dibalikan lagi keadaannya, saling tembak-menembak dari antar tim semuanya. Betul, dan RRQ sepertinya tidak mendapatkan WWCD mereka untuk di wrangle yang kedua ini. Tinggal satu pemain dari tim Kagendra dan winner chicken dinner untuk sang naga api Aura. Yes, hebat sekali. Mereka mempunyai keputusan split, kadang juga nge-regroup, tahu informasi di